Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai perencanaan pabrik produk MSG dari molasses. Nah, kelompok kami terdiri dari Gila Rizka, ada Pupu Dwi Lestari, saya sendiri Abdul Gopur, dan ada Mukarobi Wasada. Yang pertama yaitu definisi produk. Definisi produk yang pertama ada MSG. MSG merupakan industri MSG dari molasses, mengacu pada industri yang memproduksi monosodium glutamat atau MSG dari molasses sebagai bahan baku utama. MSG ini adalah zat tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan rasa makanan, terutama rasa umami. Nah, molasses adalah produk sampingan dari produksi gula, biasanya ditemukan dalam jumlah besar di industri tebu atau gula tebu. Kemudian ada tujuan pengembangan MSG. Yang pertama, tujuan MSG pengembangan agroindustri monosodium glutamat adalah untuk meningkatkan produksi dan kualitas MSG serta memastikan keberlanjutan industri ini. Nah, tujuan pengembangan MSG ini terdiri dari peningkatan produksi, meningkatkan produksi MSG untuk memenuhi permintaan pasar yang terus tumbuh. Kemudian ada peningkatan kualitas, memastikan bahwa MSG ini dapat dihasilkan mencapai standar kualitas yang tinggi. Kemudian ada inovasi teknologi, mengadopsi teknologi terbaru dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi limbah, dan meminimalkan dampak lingkungan. Kemudian ada diversifikasi produk, mengembangkan berbagai produk MSG yang sesuai dengan beragam kebutuhan konsumen, termasuk MSG yang rendah material, MSG organik, dan lain-lain. Kemudian ada pemenuhan standar MSG. Keamanan pangan memastikan bahwa produk MSG mematuhi standar keamanan pangan yang berlaku dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, dengan mencapai tujuan ini, industri agroindustri MSG dapat menjadi lebih efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi ekonomi dan masyarakat. Kemudian ada juga bahan baku dan pembuatan MSG tersendiri. MSG biasanya diproduksi secara industri dengan menggabungkan mandiri dan asam glutamat. Bahan pokok pembuatan MSG adalah molasses. Molasses merupakan produk sampingan dari produksi gula dari tebu. Nah, untuk membuat MSG dari molasses, berikut adalah langkah-langkah umum dalam pembuatan MSG dari molasses. Pembuatan molasses adalah produk sampingan dari industri gula. Ini dihasilkan saat tebu diekstraksi untuk mendapatkan gula. Kemudian ada fermentasi. Tahap pertama dalam pembuatan MSG adalah fermentasi. Molasses dicampur dengan mikroorganisme yang mampu mengubah komponen utamanya, yaitu asam glutamat. Kemudian bakteri seperti Corynebacterium glutamicum sering digunakan untuk menghasilkan asam glutamat melalui proses fermentasi. Fermentasi biasanya memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu tergantung pada kondisi dan jenis mikroorganisme yang digunakan. Kemudian ada pemisahan dan pemurnian. Setelah fermentasi selesai, campuran cairan akan mengandung asam glutamat yang dihasilkan bersama dengan komponen lain. Tahap ini melibatkan pemisahan dan pemurnian asam glutamat dari campuran tersebut. Metode pemurnian yang mungkin digunakan termasuk kristalisasi, pemisahan membran, dan metode chromatografi. Kemudian ada pembuatan MSG setelah asam glutamat terpisah dan dimurnikan. Tahap terakhir adalah menggabungkannya dengan natrium untuk membentuk monosodium glutamat. Dilakukan dengan menambahkan natrium hidroksida asam glutamat sehingga membuat MSG dapat membentuk kristal. Setelah proses ini selesai, MSG akan dihasilkan dalam bentuk putih yang siap digunakan sebagai penyedap makanan. Kemudian ada sumber bahan baku. Nah, sumber bahan baku memilih pengepul karena pengepul molasses dapat memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan terjamin. Pengepul biasanya memiliki jaringan yang luas dengan petani dan dapat membeli molasses dari beberapa petani untuk memenuhi kebutuhan pabrik MSG. Yang kedua ada dalam pengadaan bahan baku molasses, harga biasanya ditepas sebelum panen sehingga pengepul dan pabrik dapat mengetahui harga yang akan diterima dan dibayarkan.
Hal ini membantu pabrik MSG untuk mengendalikan biaya produksi dan memperoleh harga yang stabil untuk bahan bakunya. Kemudian ketiga, ada kualitasnya terjamin. Pengapur molasses biasanya membeli molasses dari petani yang memenuhi standar tertentu dalam penggunaan bahan baku. Hal ini dapat membantu pabrik MSG untuk memperoleh bahan baku molasses dengan kualitas yang terjamin dan sesuai dengan kebutuhan produksi. Nah, kemudian pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Dila Rizka. Yang selanjutnya adalah lokasi bangunan. Lokasi bangunan berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Glenmore, karena Glenmore merupakan daerah penghasil tebu dan molasses. Glenmore terletak di jalur utama transportasi darat, sehingga mudah diakses oleh kendaraan. Lokasi pabrik MSG harus memenuhi syarat-persyaratan regulasi seperti izin lingkungan dan izin operasional. Glenmore sudah memenuhi persyaratan regulasi seperti izin lingkungan. Dengan didirikannya pabrik MSG di Glenmore dapat membantu SDM Glenmore memiliki ketersediaan tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pabrik MSG. Yang selanjutnya yaitu sumber modal. Sumber modal yang kami dapatkan yaitu dengan melakukan pinjaman di bank. Untuk pengadaan pemodalan awal pinjaman dari bank dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, ketersediaan dana, dan investasi seperti sewa tanah, pembelian bangunan, mesin, dan peralatan pabrik MSG. Yang selanjutnya penetapan asumsi. Yang pertama yaitu periode waktu yang digunakan yaitu 5 tahun. Tiap tahun diasumsikan memiliki 300 hari kerja dengan pertimbangan dengan 1 tahun terdapat 12 bulan dan dalam 1 bulan terdapat 25 hari kerja. Harga MSG yaitu 5.000 per 65 gram. Penyusutan peralatan menggunakan metode garis lurus. Biaya perawatan adalah 1% dari harga alat per bulan. Biaya pemasaran dan promosi tiap bulan sebesar 5% dari penjualan pada bulan pertama. 300 liter molasses dapat menghasilkan 300 kg MSG. Produk MSG menggunakan perbandingan 75% molasses dibanding 25% NaOH. Nilai tanah naik 5% per tahun. Modal menggunakan modal pinjam. Kenaikan biaya produksi per tahun adalah 4% dengan tingkat inflasi. Tenaga kerja yang digunakan adalah 5 orang dengan upah 70.000 per hari. Baik, untuk selanjutnya menghitung biaya. Yang pertama yaitu komputer, ada printer, ATK, dan motor. Dan alat produksinya yaitu ada mixer tangki, sterilizer, termometer, decanter, rotary drum filter, filter press, evaporator, crystallizer, rotary drum dryer, storage, trolley, dan penimbangan dan puisi produk dengan total investasi antara sekian. Untuk biaya variabelnya, jenis bahan yang kami gunakan yaitu molasses dengan 300 liter dengan harga 20.000 dan NaOH 5 liter dan kultur mikroorganisme 4 kg dengan total 7.150.000. Untuk biaya operasional terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya kemasan dan wakil, serta biaya transportasi. Dengan biaya operasi per hari yaitu 9.080.000. Untuk operasionalnya, biaya operasional per bulan yang terdiri dari biaya operasional per hari dengan total 25 hari, serta biaya promosi dan pemasaran 5% dari penjualan, ada biaya listrik, biaya perawatan alat, dan biaya PAM dengan total 200.447.300.000 sekian. Baik, selanjutnya ada harga produk. Untuk produk per harinya itu menghasilkan 3.000 pieces MSG dengan berat besi 65 gram. Untuk harga per piecesnya ya 5.000 rupiah. Pendapatan per harinya itu per piece dikalikan dengan harga per pieces mendapatkan total 15 juta.
Kemudian ada proyeksi pendapatan. Untuk cash inflow, produksi per tahunnya itu sampai dengan tahun kelima sama-sama menghasilkan 1.500 biji dengan harga 5.000. Untuk harga di setiap tahunnya akan mengalami perubahan atau kenaikan harga sebesar Rp100. Selanjutnya adalah cash flow. Cash flow terdiri dari cash inflow dan cash outflow. Kalau cash inflow itu terdiri dari biaya produksi dan harga. Untuk cash outflow itu terdiri dari biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Untuk biaya variabel itu terdiri dari biaya operasional, biaya pemasaran, biaya listrik, biaya air, dan biaya perawatan anak. Untuk menganalisis kekayaan usaha, kita harus menghitung NPV dengan cara PV total penerimaan dikurangi dengan PV total biaya. Kemudian untuk gross BC-nya itu PV penerimaan dibagi dengan PV biaya. Dan yang terakhir ada net BC. Untuk mencari net BC, kita bisa melakukan dengan cara PV penerimaan bersifat positif dibagi dengan PV penerimaan negatif. Dari data yang dilihat di sini, investasi pendirian usaha MSG dengan substitusi molasses layak secara finansial, mulai dari NPV-nya, gross BC-nya, dan net BC-nya. Baik, presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.